Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kehadapannya, dan Ia akan bertindak. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik, sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu, kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur, dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan dalam minggu ini, yang terambil dalam kitab Amsal pasal ketiga ayat 5-7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin.
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami, orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakan-Mu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosa-Mu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu yang tertulis di Injil Matius pasal 24 ayatnya yang ke-45 sampai dengan ayat 51. Matius 24 ayat 45 sampai dengan ayat 51. Mari kita membacanya secara responsoria. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama pemabuk-pemabuk. maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, Dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu 8 sesudah Trinitatis, tanggal 7 Agustus 2022. Topik Minggu, Allah adalah Hakim. 01. Baptisan Kudus. Gereja akan mengadakan baptisan kudus di hari ini, Minggu 7 Agustus 2022, di ibadah pukul 10 WIB. 02. Ibadah khusus. Ibadah khusus akan diadakan pada hari ini, Minggu 7 Agustus 2022, di ibadah pukul 18 WIB. 03. Pertangyangan wilayah. Yang menjadi tuan rumah pertangyangan di hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 adalah wilayah 6. Jadwal pertangyangan wilayah dapat dilihat di warta jemaat yang ada pada kita. 04. Dewan-dewan. 04.1 Dewan Koinonia. 04.1.1 Seksi Paropuan. Seksi Paropuan mengadakan kegiatan ekonomi kreatif, pelatihan keterampilan di bidang merangkai bunga pada hari Rabu 10 Agustus 2022, waktu jam 12.30 sampai dengan 17 WIB, tempat RSG Gereja. Dimohon kehadiran semua paropuan HKBP Pasar Minggu pada acara tersebut. 04.1.2 Seksi Sekolah Minggu, Natal Sekolah Minggu. Jadwal persiapan Natal Sekolah Minggu HKBP Pasar Minggu yang akan diadakan secara tatap muka dapat dilihat di warta jemaat. 04.1.3 Seksi AMA HUT RI. Setelah warta jemaat, kita dengarkan sosialisasi dari panitia HUT RI. 05 Pernikahan. 05.1 Telah menerima pemberkatan nikah. Telah menerima pemberkatan nikah Sehat Pardomuan Henry Napitupulu, putra dari Bapak G Napitupulu almarhum, dengan Ibu T Borusiagian almarhum, alamat Jalan Lebak Sari nomor 41, RT 11 RW 05, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Wilayah 1. Anggota Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, dengan Natalia Boru Tampu Bolon, putri dari Bapak Bajongga Tapu Bolon, dengan Ibu Bertaria Boru Nenggolan, alamat Jalan Kornel Simanjunta, Gang HMH, Pematang Siantar. Anggota Jemaat HKBP Pematang Siantar, Resort Pematang Siantar. Pemberkatan pernikahan pada hari Sabtu 6 Agustus 2022 di HKBP Napitupulu, Resort Parsambilan, Distrik 4, Toba. 06 Jemaat meninggal. Pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 telah meninggal dunia Ibu Reni Parulian Boru Samosir, umur 66 tahun, istri dari Bapak Hotman Sibuya, alamat Jalan Raja Jati Barat 2 Gang Mangga nomor 10 RT 01004 Raja Rawajati Wilayah 9.
Marilah kita doakan agar Tuhan memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. 07. Jemaat baru. Pada hari ini Minggu 7 Agustus 2022 telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Pasar Minggu, yaitu keluarga Bapak Polta Oktan Sibarani, Ibu Febri Yanti Boru Sihaloho dengan 2 orang anak yang beralamat di Jalan Muara nomor 9B RT 06 RW 03 Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Masuk wilayah 17. Nomor registrasi jemaat 17792. Pindah dari HKBP Sudirman, Resort Sudirman, Distrik 8 DKI Jakarta. Warta jemaat yang tidak dibacakan dan laporan keuangan gereja dapat kita baca pada warta jemaat yang telah disediakan untuk kita. Demikian warta jemaat kita minggu ini. Untuk sosialisasi kami persilakan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 648 ayat pertama dan seterusnya. Muliakanlah
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam dan selamat hari Minggu buat Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Sebelum firman Tuhan berkumandang kepada kita, saya mau memberitahukan kepada Amang dan Inang alana dia carai namar jamita ima amang uluan nihuriata alai alana adong seda namasa di tonga-tonga ni keluarga nasida ima na nong jumolo moding apala tunggane ni amang ni uluan nihuriata alani borak donasida mulak ima tuduri tatangnya ke mamang asa ture jala denggan jala margogo keluarga na tininggal honi aka nasida. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan di minggu kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang 50 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya bacakan buat kita demikian firman Tuhan. Ibadah yang sejati, Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api mencilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, seperti topik minggu kita pada saat ini dikatakan bahwa Allah adalah hakim. Karena itu firman Tuhan pada saat ini menyadarkan kita tentang kuasa Tuhan dalam kehidupan kita manusia dan segala ciptaannya. Inilah yang mau dikatakan kepada kita, inilah yang mau mengingatkan kita bahwa kita harus sadar bahwa kuasa Tuhan yang berperan di dalam hidup kita manusia dan segala ciptaannya. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan sendirilah yang menjadi hakim atas segala yang ada dan atas yang terjadi di dalam kehidupan kita, yang terjadi di dunia ini. Semua orang akan, siapapun orangnya, semua itu orang ini akan menghadapi Tuhan pada pengadilan terakhir. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hal ini perlulah kita diingatkan agar setiap orang menyadari bahwa siapapun ia, siapapun kita, baik itu orang yang lemah, baik pun orang yang kuat, baik pun itu bagaimana kehidupan kita di dalam kesehari-harian kita, bahkan perekonomian kita yang memang rendah, bahkan perekonomian kita yang tinggi, kita akan dipertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan Tuhan. Jika kita manusia bisa berbohong dan menipu orang lain dan bahkan menipu dirinya sendiri, kita ingat Bapak Ibu, tetapi Tuhan adalah hakim yang adil, yang akan menimbang perbuatan kita manusia yang tampak dan tersembunyi dalam lubuk hati kita.
Tuhan adalah hakim yang adil, yang menimbang apa yang dilihat dan yang tidak terlihat oleh kita manusia. Contohnya Bapak Ibu seperti di negara kita ini, yaitu negara Indonesia, hakim, seorang tugas hakim, yaitu untuk memutuskan perkara selalu menyebutkan suatu kata demikian. Seorang hakim itu ketika ingin memutuskan suatu perkara, dia akan mengatakan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Apa yang mau dimaksudkan di sini Bapak Ibu? Yang dimaksud ini menjadi suatu rumusan yang membawa pemahaman dan pengakuan bahwa setiap hakim itu adalah abdi keadilan yang harus menyadari keputusan diketahui oleh Tuhan dan didasarkan pada keadilan itu sendiri. Hakim adalah abdi Tuhan untuk menegakkan keadilan bagi manusia yang mencari dan menuntut keadilannya. Namun kita tahu Bapak Ibu, hakim itu adalah manusia, di mana pengamatannya terbatas dan bisa keliru. Namun di atas semua itu kita harus menyadari Allah adalah hakim atas segala perkataan, perbuatan, dan tindakan kita manusia di dalam kehidupan ini. Karena itu kita manusia harus menyadari bahwa pengadilan Tuhan bukan hanya lusa, bukan hanya pada saat parusia kelak, tetapi pengadilan Tuhan kini dalam aktivitas kita sehari-hari. Tuhan tidak akan pernah diam. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kegiatan kita sehari-hari, di dalam sikap kita sehari-hari, di dalam perilaku kita sehari-hari, Tuhan tidak akan pernah diam, tetapi akan bertindak dan memberi keadilan bagi kita setiap orang. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang menjadi pedoman untuk meneguhkan iman kita dari firman ini. Yang pertama dikatakan bahwa Allah tidak berdiam diri. Di dalam firman ini Allah mengatakan bahwa Dia tidak akan berdiam diri. Apa dia maksud di sini Bapak Ibu? Yang dimaksud di sini kalau kita dalam implikasi di dalam kehidupan kita, dalam menghadapi ketidakadilan, sering kita merasa tak berdaya menghadapi lawan. Tapi juga sering kita Bapak Ibu kita merasa terlalu kuat, sehingga kita songong, sehingga kita sombong, sehingga kita pandai melakukan kebohongan, sehingga kita juga pandai melakukan tindakan provokasi, bahkan serasa pemilik kebenaran dan tidak ada yang dapat membatahnya. Dalam keadaan seperti inilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, memang kita harus bisa merasakan terpukul, seolah-olah bertanya, di manakah Tuhan? Akankah Tuhan berpaling? Telah berpaling? Apakah Tuhan telah menutup telinga atas seruan dan permintaan minta tolong kita? Kita bisa merasa tak berdaya dalam hidup ini, namun jangan kehilangan harapan. Itu tidak bisa di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita harus percaya Bapak Ibu bahwa Tuhan bekerja mendatangkan keadilan. Seperti inilah yang dirasakan dan yang disaksikan oleh pemazmur, di mana dia mengalaminya di dalam kehidupannya. Kalau kita baca di dalam Mazmur 42 ayat 10 sampai ayat 12 dikatakan, aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah
kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Inilah kesaksian daripada pemazmur. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam firman kita pada saat ini kita diberikan kekuatan bahwa Allah tidak akan pernah berdiam diri membiarkan ketidakadilan itu terjadi. Karena itu jangan merasa berkecil hati kita Bapak Ibu. Ketika sesuatu kita lakukan, ketika kita mungkin sangat terhina karena kita melakukan keadilan, jangan berkecil hati. Karena Allah tidak akan pernah berdiam diri dan membiarkan ketidakadilan itu terjadi. Dan akan meluputkan orang-orang yang angkuh, yang berlaku sewenang-wenangnya. Tuhan tidak akan berdiam. Dia sendirilah akan bertindak untuk mendatangkan hukuman kepada pelaku kejahatan dan mendatangkan keadilan. Itu dikatakan di dalam Mazmur kita pada saat ini di ayat 3. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri, di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Hal inilah yang sering tidak kita sadari Bapak Ibu di dalam iman kita orang Kristen. Hal inilah yang sering kita sadari di dalam hidup kita, di dalam beriman. Bahwa Allah itu kasih panjang sabar. Namun waktunya akan tiba juga untuk mendatangkan amarah bagi orang yang tak termaafkan. Ini yang sering kita lupakan Bapak Ibu. Sering kita lupakan bahwa Allah itu tidak Allah itu adalah hanya kita ketahui Allah itu adalah pemurah. Allah itu adalah pengasih. Tetapi ada salah satu sifat daripada Allah. Allah itu juga pemarah, tetapi kemarahan Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Inilah yang pertama yang menunjukkan di dalam firman Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu yang mau kita pribadi di dalam kehidupan kita melalui firman ini, Tuhan memanggil alam sebagai saksi. Tuhan akan memanggil alam itu menjadi saksi. Hal kedua dari khotbah ini akan mengingatkan kita Bapak Ibu bahwa Tuhan dapat memakai apa saja untuk mendatangkan keadilan ini. Tuhan bisa memakai siapapun hanya untuk mendatangkan keadilan. Kalau kita perhatikan ketika bangsa Israel terbuang ke dalam ke bangsa yang lain, Allah juga memakai bangsa yang lain yang tidak mempercayai Allah. Dia pakai untuk mendatangkan keadilan, baik berupa hukuman terhadap pelaku kejahatan maupun pengampunan dan keselamatan bagi orang yang dikasihinya. Itulah yang dikatakan di dalam Mazmur kita pada saat ini di ayat 4. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dari nats ini kita memahami bahwa alam ini dapat dipakai Tuhan untuk menunjukkan keadilan Tuhan. Jadi jangan kita beranggapan bahwa Tuhan itu hanya memakai yang lain untuk menunjukkan keadilan Allah. Alam bisa dipakai Allah. Kalau kita perhatikan dulu terjadinya bencana-bencana alam itu. Kalau taparwah mamang dota winang. Akana masa di tonga-tonga di portibion. Contohnya lah dulu yang telah terjadi dalam kehidupan kita di beberapa tahun ini. Contohnya yaitu COVID-19. Kalau kita imani, kalau kita mengaman, ini mau menunjukkan keadilan Tuhan kepada dunia ini. Karena apa? Karena kesembronoan kehidupan manusia sekarang ini. Hanya mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kepawarannya, tanpa lagi menuntut atau mengarahkan pikirannya kepada firman Tuhan. Itulah yang dikatakan alam ini dapat dipakai Tuhan sebagai saksi akan perbuatan Tuhan. Kejadian alam dapat mengingatkan kita akan kehadiran Tuhan Bapak Ibu.
Namun harus kita ingat bahwa bukan setiap fenomena alam menjadi hukuman bagi mereka yang berdampak. Jika kita baca ayat berikutnya yang dikehendaki di dalam Mazmur ini Bapak Ibu, bagaimana umat Allah akan menyembah Tuhan dengan ketaatannya. Di ayat 7 dikatakan, dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Allah Allahmu. Apa yang mau dikatakan di sini Bapak Ibu? Ketaatan menyembah Allah sebagai Tuhan mutlak harus kita lakukan. Karena alam ini menjadi saksi atas apa yang diperbuat oleh orang. Alamlah yang menjadi saksi Bapak Ibu. Alamlah yang menjadi saksi apa yang kita perbuat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Alamlah yang akan ditanya oleh Tuhan. Tidak ada perbuatan kita manusia yang tidak diketahui Allah. Karena alam dipakai Tuhan menjadi saksinya. Yang ketiga Bapak Ibu yang bisa dapat kita peroleh dari firman ini, yaitu bahwa kita umat perjanjian haruslah setia. Karena keadilan Tuhan sampai kepada anak-anak cucu-cucu kita. Ketika kita setia di dalam perjanjian kita kepada Allah, maka keadilan Tuhan akan sampai kepada keturunan kita. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, jujur dan melalui kesadaran kita, kehidupan yang kita jalani di zaman kita ini adalah hidup karena apa? Karena perjanjian Allah. Coba kita renungkan Bapak Ibu. Hidupku, hidup Amang, hidup Inang, ibu saudara-saudara yang hadir pada saat ini, bahwa kita boleh hidup pada saat ini adalah karena apa? Karena perjanjian Allah. Di mana itu boleh kita dapatkan? Yaitu yang pertama Bapak Ibu, kalau kita ingat ketika terjadinya air bah, ya. Terjadinya air bah. Nuh membawa kurban di hadapan Allah dan Tuhan pun menerima persembahan kurban yang disampaikan Nuh. Kemudian Tuhan berjanji kepada Nuh dan seluruh keturunannya serta kepada seluruh makhluk hidup bahwa Tuhan tidak akan mendatangkan air bah lagi untuk menghukum umat manusia dan segala yang bernapas dengan air bah. Inilah bukti janji Tuhan itu adalah busur Tuhan, yaitu pelangi. Makanya hidup kita ini pada saat ini, hidup kita bagian akan keturunan kita, bahwa ini adalah perjanjian Allah. Bukti janji Tuhan. Setiap ada hujan, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, kita manusia tidak perlu takut bahwa dengan melihat busur atau pelangi Allah, kita mengingat bahwa Tuhan tidak akan pernah mendatangkan air bah lagi. Ini adalah janji Tuhan yang sangat universal bagi kita umat manusia, bagi kita seluruh makhluk ciptaan Tuhan, bahwa makhluk hidup tengah jaminan pemeliharaan dan kelangsungan hidup kita. Inilah makanya dikatakan bahwa kehidupan kita ini adalah perjanjian Allah. Dan yang kedua, dari mana kita bisa melihat bahwa hidup kita ini adalah perjanjian Allah? Kalau kita perhatikan Bapak Ibu di dalam firman Tuhan, yaitu cerita mengisahkan janji yang khusus bagi umat Allah melalui apa? Melalui pemanggilan dan penetapan Abraham. Penetapan Abraham. Perjanjian dengan Abraham itu adalah inisiatif Allah sendiri. Allah memilih dan menetapkan Abraham, dan oleh Abraham dunia diberkati. Bayangkan kita. Kita diberkati sampai saat ini karena apa? Berkat Allah kepada nenek moyang kita, orang percaya, yaitu Abraham. Makanya kita ini, hidup kita ini adalah hidup perjanjian Allah. Allah mengadakan perjanjian kepada Abraham dengan memotong kurban. Bagian sebelah itu bagian milik Allah. Dan bagian sebelah lagi
itu bagian dari Abraham. Apa artinya Bapak Ibu? Allah akan setia pada Abraham memenuhi janjinya. Dan pada pihak lain Abraham akan setia memelihara perintah Allah. Jadi apabila siapa yang melanggar perjanjian tersebut, sesungguhnya darahnya akan ditumpahkan dan dia akan mati seperti korban sembelihan. Jadi perjanjian ini bukan hanya berlaku pada Abraham Bapak Ibu. Bukan hanya berlaku kepada keturunan Nuh, tetapi seluruh keturunan Abraham dari generasi ke generasi. Allah berjanji akan memberkati Abraham. Allah berjanji akan memberikan nama yang masyhur, bangsa yang besar, dan memberikan dana perjanjian. Allah setia memenuhi janjinya pada umatnya. Dan itu juga yang kita rasakan pada saat ini. Tuhan setia akan janji-janjinya yang sering kita tidak setia kepada janji-janji kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu, dari mana kita melihat bahwa kehidupan kita ini adalah perjanjian Tuhan, yaitu janji keselamatan dan pernyataan di dalam Yesus Kristus. Inilah penggenapannya. Inilah penggenapannya. Barang siapa yang percaya akan diselamatkan, dan Tuhan Yesus menyertai kita sampai akhir zaman. Janji inilah yang menguatkan kita Bapak Ibu, mengajakkan menjalankan iman kita sampai pemenuhan janji, yaitu hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu, sekarang bagaimanakah umat perjanjian ini dalam perubahan waktu ke waktu? Coba kita perhatikan Bapak Ibu. Mulai dari kehidupan daripada Nuh sampai Abraham, sampai dengan Yesus, bagaimana hidup umat percaya itu di dalam perubahan waktu ke waktu. Sering berubah-ubah. Sering berubah-ubah. Apakah umat perjanjian telah menjauh dari Tuhan? Apakah pengalaman buruk yang terjadi pada umatnya sebagai hukuman ketidaksetiaan umatnya memelihara perjanjian? Inilah yang mau dikatakan di dalam Mazmur 50 ini Bapak Ibu. Merupakan mazmur pengajaran. Pemazmur mengingatkan kembali akan kasih setia Tuhan pada janjinya. Tuhan itu baik dan konsisten pada janjinya. Kasih setia Allah tetap pada umatnya. Tuhan setia bukanlah karena kebaikan mereka. Tuhan itu setia bukan karena kebaikannya. Tuhan itu pengasih bukan karena apa yang diperbuat mereka, apa yang dipersembahkan mereka. Bukan. Tetapi karena sifat Allah yang pengasih dan setia pada janjinya. Dengan perjanjian itu Bapak Ibu, sesungguhnya umat Allah harus hidup menurut perjanjian. Memelihara Taurat dan perintah Allah. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dalam perjalanan sejarah bangsa Israel, bangsa pilihan Allah, mereka sering mendukakan hati Tuhan. Sekalipun Allah sering mendukakan hati Tuhan. Dan itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Yang walaupun Bapak Ibu, yang walaupun kita katakan bahwa hidup kita ini adalah perjanjian Allah, bahwa kita merasakan bahwa berkat Allah, tetapi sering kita mendukakan hati Allah, membuat Allah marah. Sering kita tidak menghormati dan melakukan perintah Tuhan. Kita mengabaikan dan tidak peduli akan janji-janji Allah di dalam kehidupan kita. Hal inilah yang mau diingatkan oleh pemazmur dan sekaligus mengingatkan akan ada penghukuman bagi setiap orang apakah setia kepada Tuhan. Itulah yang dikatakan di dalam Mazmur 103 ayat 17 sampai ayat 18 dikatakan, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya
atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, umat perjanjian bukanlah hanya Israel atau anak-anak Abraham dari faktor genetik, tetapi semua orang percaya kepada Yesus Kristus adalah umat perjanjian. Amang adalah umat perjanjian, saya adalah umat perjanjian, Inang adalah umat perjanjian, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih, kita ini adalah umat perjanjian. Allah telah memenuhi janji keselamatan di dalam diri Yesus Kristus. Allah telah memenuhi janjinya, yaitu janji keselamatannya, yaitu di dalam Yesus Kristus, di mana melalui pengorbanan Kristus di kayu salib kita telah dijadikan menjadi umat pilihan Allah. Seperti apa yang dikatakan di 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang dan yang ajaib. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, yang terakhir yang mau dikatakan oleh firman Tuhan bagi kita, khotbah ini mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan yang menjadikan kita sebagai umat pilihannya. Inilah kebaikan Tuhan. Begitu baik Tuhan itu, membuat kita menjadi umat pilihannya. Kalau kita perhatikan siapalah kita, seperti dikatakan pemazmur, kita ini adalah seperti cacing yang tidak mempunyai tenaga, yang tidak ada kekuatannya. Kita seperti dikatakan juga pemazmur, kita ini seperti apa? Abu ketika ditiup angin terbang. Itulah kita. Inilah kita, orang-orang yang umat percaya yang telah dipilih menjadi umatnya. Melalui apa? Melalui kurban yang sekali untuk selama-lamanya, yaitu pengorbanan Yesus Kristus. Begitu berharganya kita Bapak Ibu. Sampai-sampai yaitu pengorbanan Yesus, sampai-sampai darah yang begitu berharga untuk menghapus dosa-dosa kita, untuk mengangkat kita menjadi anak pilihan Allah. Kita ini adalah umat perjanjiannya dan dijadikan sebagai umat kesayangannya. Karena itu sebagai umat perjanjiannya kita, sebagai umat kesayangannya, apa yang harus kita lakukan? Marilah pelihara diri sebagai umat pilihan Allah. Peliharalah umat diri kita sebagai umat pilihan dengan sikap hidup yang lebih baik. Janganlah seperti bangsa Israel ini, seremonial semua ibadahnya. Karena apa? Ibadah seremonial dia, rutinitas dia hanya mau menutupi perilaku mereka yang penuh dengan kemunafikan. Persembahan yang dia lakukan, dia persembahkan kepada mezbah Allah hanya untuk menutupi sikap dan perlakuannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi sebagai umat pilihan Allah Bapak Ibu, kita harus menjaga sikap yang lebih baik. Kita harus mampu seperti Allah, yaitu mengasihi. Kita harus melakukan dan menjadi berkat kepada orang lain. Makanya orang yang telah beriman hidupnya itu sehat. Orang yang telah percaya dan orang yang telah diangkat menjadi umat pilihannya, hidupnya itu sehat Bapak Ibu. Sehat apa? Sehat dia cara dia berpikir. Sehat dia dikatakan Bapak Ibu, yaitu hidupnya damai sejahtera. Hidupnya bisa bersyukur, yang walaupun
silih berganti penderitaan yang walaupun mungkin begitu banyak penderitaan yang dihadapinya, tapi dia mampu bersyukur di dalam penderitaannya. Dan orang yang telah hidup menjadi umat pilihan Allah, dia akan bisa membawa berkat kepada orang lain. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kita semua ini. Siapa yang tidak mempercayai bahwa kita yang hadir di sini diberkati Tuhan? Kita diberkati Tahiamang dan Inang. Amin. Kita semua ini diberkati Tuhan. Karena kita ini adalah umat pilihan Allah. Karena itu mari sadari, mari kita sadari bahwa Tuhan adalah hakim yang akan mendatangkan keadilan bagi orang-orang yang percaya dan setia kepadanya. Mari kita sadari bahwa Tuhan itu adalah hakim yang akan datang ketika kehidupan kita sebagai umat pilihannya, kita tidak menunjukkan sebagai umat pilihannya. Harus kita sadari itu Bapak Ibu. Karena apa? Karena pengadilannya akan datang dan semua akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Itu yang dikatakan bagi kita pada saat ini. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Karena itu Bapak Ibu, mari setiap kehidupan kita, setiap perilaku kita, setiap perbuatan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah perbuatan umat pilihan Allah. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami mengucap terima kasih ya Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat firman-Mu yang pada saat ini mengajarkan kami bahwa Allah adalah hakim di atas segala hakim yang terjadi di dalam kehidupan kami di dunia ini. Tuhan mengerti, mengetahui apa yang telah kami perbuat di tengah-tengah kehidupan kami. Karena Tuhan adalah hakim, Tuhan akan pasti menepati setiap perjanjian yang telah Tuhan janjikan kepada kami sebagai ciptaan-Mu ya Tuhan. Dan itu nyata di dalam kehidupan Tuhan, di dalam kehidupan kami. Tetapi kami sering ya Tuhan melupakan akan janji yang telah Kau perbuat di dalam kehidupan kami. Karena sering ya Tuhan bahwa kami mengerti dan mengetahui bahwa Tuhan adalah pengasih dan kasih. Memang benar Tuhan adalah kasih, Tuhan adalah pengasih. Tetapi di balik semuanya itu, Tuhan juga mempunyai sifat pemarah. Tetapi kemarahan-Mu adalah untuk menunjukkan kasih-Mu kepada kami. Karena itu ya Tuhan, ajar kami ya Tuhan, supaya ketika Engkau datang untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan kami sebagai umat pilihan-Mu yang telah Kau tetapkan kami Tuhan, di mana ketika Kau mengangkat kami sebagai umat pilihan-Mu begitu berharga, di mana Yesus Kristus yang Kau korbankan di kayu salib hanya untuk mengangkat kami menjadi umat pilihan-Mu. Tetapi ketika kami diangkat menjadi umat pilihan-Mu, sering kami, kehidupan kami tidak menunjukkan sebagai umat pilihan kami. Sering kami ya Tuhan menyakiti hati-Mu. Melalui apa? Melalui yang sering kami menyakiti saudara-saudara kami. Ketika kami menyakiti saudara-saudara kami, yang pasti kami telah menyakiti Engkau ya Tuhan. Karena itu ajari kami ya Tuhan, bahwa hidup kami ini adalah hidup di dalam perjanjian Allah yang telah Kau tetapkan seperti perjanjian-Mu kepada Nuh, perjanjian-Mu kepada Abraham, dan perjanjian-Mu tentang keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Karena itu mari ajarkan kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar mampu kami ya Tuhan menunjukkan
perbuatan kasih di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah kehidupan kami, agar kami bisa menjadi berkat bagi dunia ini. Bapak ya Tuhan Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini juga kami berdoa kepada seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Mulai dari anak-anak sampai dengan orang tua. Kami serahkan kepadamu. Baik hidupnya, baik tubuh jasmaninya dan rohnya ya Tuhan. Kami serahkan kepadamu. Biarlah Tuhan yang menguatkan. Biarlah Tuhan yang memelihara. Biarlah Tuhan yang meneguhkan. Terlebih ya Tuhan ketika jemaat-Mu yang mungkin pada saat ini yang telah bertahun-tahun menghadapi sakit penyakit yang menginggapi tubuh jasmaninya. Biarlah Tuhan yang menguatkan jemaat-Mu itu ya. Biarlah Tuhan yang memberikan pengharapan yang begitu besar kepada jemaat-Mu. Agar ketika penderitaan itu tidak akan membuat dia menjadi lemah, menjadi tidak berpengharapan. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu akan memampukan jemaat-Mu. Karena Engkau mengatakan bahwa iman kami sendirilah yang bisa menyelamatkan dan menyembuhkan kami dari segala penderitaan, bahkan sakit penyakit yang menyinggapi di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan kepada jemaat-Mu yang mungkin menderita karena perekonomian yang terjadi di negara kami ini, yang terjadi di dunia ini. Kami yakin dan percaya bahwa burung yang terbang Tuhan juga pelihara. Tuhan juga memberikan makanan. Terlebih kami ya Tuhan sebagai makhluk ciptaan-Mu yang paling istimewa. Tuhan tidak akan membiarkan kami tidak kekurangan. Tetapi Tuhan akan mencukupkan. Karena itu kami percaya Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang memelihara para jemaat-Mu di dalam mencari pekerjaan, memenuhi kehidupan mereka di dalam kesehari-hariannya. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sampaikan. Amin. Kita bernyanyi sambil kita mengumpulkan persembahan kepada Tuhan.
Ayat 2 kita bangkit berdiri. Segala puji dan sembah bagimu selamanya. Engkau lindungi semua umat-Mu yang percaya. Tiada tandanya kuasa-Mu terwujud semua maksud-Mu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.